in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu. Jika ada dua kelompok dari insan beriman atau bahkan manusia pada umumnya bertikai, bersengketa, ada persoalan tertentu, maka sifat orang Islam datang dengan islah, memberi solusi yang menenangkan, yang mencerahkan, yang setidaknya memberikan kepada dua pihak atau lebih ini segala hal yang bermanfaat untuk keduanya dan berpotensi dengan kesepakatan yang dibangun, konsensus yang ada, menghentikan berbagai jenis pertikaian dan menghadirkan perdamaian. Itulah kenapa disebut dengan Islam. Dan hasil dari Islam disebut dengan salam. Agamanya disebut dengan Islam, orangnya Muslim, tunduk patuh pada ketentuan Allah. Ketentuannya disebut dengan silmi. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Di antara silmi itu punya arti damai, tenang, tentram, bahagia, selamat. Itulah hasil yang disebut dengan salam. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Jadi dimanapun orang Islam berada, senantiasa menghadirkan solusi. Islam itu solusi. Islam itu damai. Islam itu menenangkan, Islam itu mencerahkan, Islam itu berkemajuan. Masalah tentang perang dunia kedua, ketiga, berapapun itu, atau keempat, atau besok kita kiamat pun, tergantung sekarang menyerah nggak Amerika Serikat dan NATO untuk membiarkan Putin meminta satu hal saja. Jadi kalau seluruh dunia ini sepakat dunia ini mesti aman, maka patuhi perintah Presiden Putin. Hanya nggak mau NATO di Ukraine, that's it, nggak ada yang lain. Dia nggak melarang Ukraine itu mau tanda tangan sama EU sama siapa, dia nggak masalah. Selama ini juga pipanya juga nyambung dari Rusia ke Eropa lewat Ukraine. Dan tahu nggak, Ukraine itu dibayar per tahun oleh Rusia. $1 miliar hanya untuk pipa itu melewati Ukraine. Jadi saya cuma mau bilang satu, kita itu kalau melihat masalah, please, harus secara holistik dan paham sejarahnya. Yang kedua, apa yang dilakukan di PBB, kita tiba-tiba condemn itu, tolong dikoreksi. Dengan segala hormat, saya merasa apa yang disampaikan Presiden itu tidak perintah aja begitu juga, tapi kenapa di PBB seolah-olah kita jadi memihak kepada Ukraine. Kita harus abstain. Jangan lupa ya, sejarah Indonesia itu nggak merdeka hari ini kalau nggak ada bantuan Rusia. Dan kita itu punya hubungan baik dengan Rusia dengan tanda tangan kemitraan strategis. Itu dari beberapa tahun lalu. Kebetulan saya terlibat di Kemlu ketika kita punya tanda tangan kemitraan strategis dengan Rusia. Kita punya nggak kemitraan strategis dengan Ukraine? Jadi saya udah nggak ngerti sekarang, pertama dari kebijakan politik luar negeri, kedua dari kebijakan politik pertahanan. Inilah sebenarnya bukti nyata kita nggak punya national security council. Sehingga tiba-tiba apa tuh terserah aja dibuat gitu. Jangan lupa kita akan terdrag masuk ke dalam masalah yang sebenarnya urusan kita sama kita itu apa. Saya cuma mau ingatkan sekali lagi terkait Amerika Serikat, NATO dan kawan aliansinya. Dia harus sadar betul, dunia ini harus seimbang. Nggak mungkin dia mau jadi polisi seluruh dunia. Every vote in favor of the resolution and every signature of country that voted in favor would be a historical reconfirmation of the Charter. It is very easy, ladies and gentlemen, to sign the Charter at time of peace. It is the duty to sign and reconfirm and implement the Charter at the time of war. Мирный сценарий для Украины можно ускорить, если радикалы
позаботятся о сохранности жизни граждан своей страны и не будут прикрываться ими. Такого призыва в тексте поставленного на голосование документа нет. В нем также ничего не сказано о незаконном перевороте в Киеве, когда в феврале 2014 года при попустительстве Германии, Франции и Польши и при поддержке Соединенных Штатов был свергнут законно избранный президент страны. Up-nya Indonesia ini seperti apa nantinya? Kalau kita tahu bahwa ini kan Oktober nanti akan ada G20, Indonesia sebagai presidensi. Apa yang akan dibawa Indonesia nantinya? Bu Kondi, kalau Anda katakan perlunya stand up dari Indonesia juga. Saya rasa kita nyatakan pertama kita tidak memihak, kita lihat tahu sejarahnya kenapa itu Ukraine ini bermasalah, dan itu juga ada pengaruh politik domestik Ukraine yang menurut saya PR oleh Presiden Ukraine yang diselesaikan. Bagaimana mungkin dia bisa mengatur negara yang timur dan baratnya nggak nyambung. Nggak usah ada Putin pun bisa bubar itu negara, menurut saya. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi harusnya adalah pertama kita abstain karena kita non-blok tadi. Apakah kita masih non-alignment itu mesti dijawab dulu ya Presiden. Kalau masih non-alignment, kita mesti bilang saya sepakat bahwa dunia ini harus balance. Dan apa yang dilakukan Putin saya kira itu adalah membalas dunia. Makanya sekarang kita kembali ke Indo-Pasifik. Sudah betulkah apa yang dibuat oleh Amerika dan kawan-kawannya dengan adanya AUKUS, dengan adanya The Quad, adanya FPDA? Sudah tepatkah untuk buat kawasan kita? Kalau tidak, kita harus bersatu dengan negara tetangga terdekat, dengan India, dengan China, ya kan? Dengan Australia, harusnya Australia itu ikut kita, tapi terserah kalau dia nggak mau gitu kan. Bahwa kita itu membangun kekuatan kawasan. Dan ASEAN nggak bisa dibelah-belah dengan FPDA background, dengan The Quad background, dengan AUKUS background yang saya nggak tahu apa. Tapi sekarang ASEAN pun betul nggak kita akan buat ASEAN itu sebagai tonggak yang bisa menjaga perdamaian. Kalau nggak mungkin kita bisa bertahan. Berarti Jadi Presiden Jokowi mesti berani stand up seperti waktu itu Presiden Soekarno berani berteriak-teriak di PBB dengan gagah, dengan cakap, dengan lantang gitu. Bahwa to build the world anew, membangun dunia yang baru, gitu kan. Sekarang itu harus dilakukan oleh kita. Kita katanya maritime access, kita katanya maritime fulcrum, kita katanya airspace fulcrum. Terus kita sekarang tiba-tiba memihak kepada Ukraine, apa urusannya gitu. Ingat sekali lagi, sejarah kita itu penuh sejarah bantuan oleh Rusia. Sejarah kita itu secara militer juga banyak sekali dibantu oleh Rusia gitu kan. Dan hari ini kita merdeka itu part of dari sejarah yang apa Rusia lakukan sehingga kita waktu itu menjadi tentara atau militer terkuat di bumi bagian selatan. So be very careful. Paling gampang itu posisi kalau nggak tahu mau kanan ke kiri udah tengah aja gitu. Diam aja. Harusnya itu, bukan tiba-tiba memihak. Dan sekali lagi karena saya terlibat di saat penandatanganan strategi cooperation dengan Rusia, saya tahu betul banyak sekali poin-poin kita yang mesti kita terus pertahankan dengan Rusia karena Rusia itu kawan dan mitra yang sudah lama sekali bersama Indonesia berjalan. Saya kira itu. Saya jelaskan bahwa posisi Pak Jokowi itu harus seperti Bung Karno. Stand up for his belief. Jangan cuma Soekarno wannabe, tapi betul-betul bersikap dan punya PD gitu, punya keilmuan ya, punya pengetahuan geopolitik yang baik sehingga tahu sikap seperti apa yang mesti diambil gitu. Jadi itu aja pelajarannya. Gampang sekali lah. Pokoknya kalau kita lupa hari ini kita condemn Ukraine, hati-hati loh. Itu kasus Timur Timur. Apa bukan sama? Kita dianggap invasi. Padahal kita sedang menolong waktu itu adalah bagaimana si Timur Timur ini sudah minta tolong, dia berasa sudah sangat tertekan dan kita diminta bantuan oleh Amerika Serikat untuk menolong rakyat Timur Timur waktu itu. Apa kemudian ketika keinginan sudah tercapai kita dianggap invasi? Jenderal-jenderal kita termasuk Pak Prabowo dianggap apa? Pelanggar human rights. So be very careful with the United States, be very careful with NATO. Boleh aja kita berteman dengan siapapun, itu harus. Tetapi apa yang ditunjukkan Putin sudah betul. Berapapun teman kita, seberapapun kita dekat, yang paling penting adalah kepentingan nasional kita apa. Apa kepentingan nasional kita capai dengan sekarang kita membela Ukraine. Saya kira kalau Pak Jokowi tidak bersikap tegas karena beliau sedang asik, sedang nggak memikirkan apapun kecuali ibu kota negara. Saya nggak tahu kenapa. Yang kedua juga menjadi sensitif ketika ada rombongan TNI berdiskusi tentang tidak setuju kepada ibu kota negara lalu curhat di publik. Itu saya juga aneh gitu. Karena menurut saya apapun yang disampaikan oleh rakyat Indonesia mereka berhak menyampaikan. Apalagi itu di WhatsApp gitu dan apalagi oleh TNI kita. Gitu. Jadi harusnya siapapun yang berseberangan itu didengarkan. Bukan di exile gitu. Seolah-olah kalau ada yang tidak setuju atau tidak sepakat itu dianggap jadi musuh. Itu yang mungkin harus jadi perhatian Pak Jokowi. Kedua itu kan, kita itu udah jadi negara normal, tidak menjadi negara normal. Kita tidak punya National Security Council.
Coba cek semua presiden dunia ini, apalagi negara besar, itu pasti punya namanya National Security Council. Even Taiwan yang disebut negara bukan negara, itu punya National Security Council. Apa itu fungsi National Security Council? Dia fungsinya bukan seperti KSP. Dia fungsinya bukan seperti Sekap. Dia itu fungsinya sebagai badan yang betul-betul menjadi penasihat tentang presiden ketika memutuskan tentang hubungan internasional, tentang hubungan pertahanan dan security, dan tentang intelijen. Jadi semua itu yang disampaikan itu betul-betul A1 dari kajian akademisi dicampur kajian-kajian KL terkait. Bukan tiba-tiba hanya bisik-bisik memutuskan sesuatu. Nah, sekali lagi National Security Council ini bisa sangat bisa sangat inward looking, bisa sangat outward looking. Dan itu yang saya harapkan, bahwa Wantanas atau National Security Council ini harus segera diwujudkan. Saya nggak mengerti hari ini Presiden Jokowi setelah terpilih menjadi presiden 2 kali, tapi tetap National Security Council tidak pernah dilihat, padahal itu yang paling penting untuk presiden. Jadi tidak boleh lagi ada kejadian seperti ini, jumping to conclusion seolah-olah kita membela Ukraine, sementara kita nggak tahu apapun tentang Rusia dan latar belakangnya, tidak mencoba memahami apa posisi Putin, dan yang paling penting kita melupakan posisi Bung Karno dengan segala sejarah perjuangannya untuk membuat Indonesia itu non-alignment dan tetap pada posisi membalance atau menyeimbangkan dunia. Itu yang harus terjadi.